Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersbun Arif. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Keinginan mantan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan putranya Gibran Rakabuming kembali berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 ini kelihatannya seperti gayung yang tidak bersambut. Partai-partai politik koalisi pemerintah, termasuk Partai Gerindra, tidak satu pun yang memberi respon. Bahkan termasuk juga Golkar yang ketua umumnya Balila Dalia yang ini juga merupakan proksi dari Jokowi juga tidak meresponnya. Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono, yang ditanya wartawan, memilih tidak menjawab secara langsung. Dia menegaskan fokus partainya itu mengawal pemerintahnya Prabowo, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Jadi dengan kata lain sebenarnya gue nggak mikirin dulu deh soal periode kedua itu ya gitu ya. Apalagi kemudian calonnya adalah calon wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming. Sebelumnya kan Jokowi itu menegaskan sikapnya yang menginginkan agar Gibran itu anaknya tetap berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2029. Pernyataan Jokowi disampaikan menyusul ini kehebohan dari pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang menyebut Gibran sebagai kompetitor kuat pada Pilpres 2029. Bahkan dia juga menyatakan kalau saya sih sederhana saja, emang ada calon presiden yang lebih baik daripada Gibran. Pernyataan Ahmad Ali ini mengundang kehebohan karena diartikan bahwa Jokowi dan Prabowo itu berarti pecah kongsi ya, karena Gibran akan menjadi penantang kuatnya. Ahmad Ali kemudian meluruskan bahwa dia tidak pernah menyatakan Gibran itu akan bersaing dengan Prabowo. Seluruh pernyataannya di gaspol, kata dia kalau dicermati itu adalah mendukung kebersamaan Prabowo Gibran. Namun bantahan dari Ahmad Ali ini dinilai belum cukup ya, karena memang kemudian sangat heboh dan itu memaksa akhirnya Jokowi menegaskan sikapnya bahwa posisinya tidak berubah, bahwa Prabowo Gibran itu 2 periode. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Udah, itu aja. Oke, makasih. Oke. Hanya saja pernyataan Jokowi itu tidak mendapat respon dari parpol lain yang berada di dalam koalisi pemerintahan, termasuk juga Gerindra. Nggak ada yang bunyi sama sekali soal ini. Soal Prabowo Gibran 2 periode itu sebelumnya juga pernah disampaikan Jokowi ketika para relawannya yang tergabung dalam YouTuber Nusantara waktu itu rame-rame menyerukan pemakzulan Prabowo Gibran. Ini mereka kelihatannya marah sekali ketika Prabowo akhirnya memberi abolisi dan amnesti kepada Thomas Lembong dan Hasto Kristianto. Itu pada Agustus tahun lalu kan. Banyak yang menilai bahwa Hasto maupun Tom Lembong ini dikriminalisasi ini, dan itu katanya kalau PDIP secara terbuka bahwa menyebutkan itu sebagai apa ya, titipan atau pesanan dari Presiden ke-7. Makanya kemudian tuntutannya kepada Thomas Lembong kan sama-sama 7 tahun ya. Jadi tuntutan 7 tahun pesanan dari Presiden ke-7 gitu waktu itu disebutnya. Dan kemudian kan dua-duanya divonis. Thomas Lembong divonis 4,5 tahun, sementara Hasto Kristianto itu divonis 3,5 tahun. Tapi kemudian mereka tidak perlu menjalani hukuman itu karena Thomas Lembong diberi abolisi, sementara Hasto diberi amnesti. Pada waktu itu juga banyak bertanya-tanya, ini kok tiba-tiba para relawan Jokowi yang ada di yang tergabung dalam YouTuber Nusantara bersuara keras, dan mereka ini kan biasanya para relawan gini ini ya, mereka itu pasti ngomong bukan karena keinginan sendiri atau pikiran mereka sendiri, tapi itu ada instruksi begitu ya. Jadi orang juga menafsirkan, wah kelihatannya Jokowi tersinggung sekali ini dengan pemberian abolisi dan amnesti, dan kemudian menginstruksikan para relawannya itu untuk menyerukan agar Prabowo dimakzulkan. Tapi ternyata kemudian melalui relawannya Bara JP, Jokowi menginstruksikan agar tetap mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya, artinya itu yang nggak ada dong niatan untuk menggulingkan Prabowo. Arahan itu untuk seluruh relawan, kata Uce Gustaf, ini Ketua Dewan Pengawas Bara JP. Dan soal ini kemudian juga ditegaskan oleh Joko Widodo ketika dia ditanya wartawan. Memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak
Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Nah, berbeda dengan yang sekarang ini, pada September tahun lalu itu, pada waktu itu respon dari partai-partai politik cukup seru, tapi semuanya secara umum ya kalau tidak tone-nya itu datar, ya negatif. Misalnya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait itu mengingatkan bahwa ojo ke susu, ya, maksudnya Jokowi yang ojo ke susu. Ojo ke susu itu apa ya? Jangan terburu-buru. Dan dia pun ngambil tamsil, katanya ini kalau untuk ibaratnya orang sholat itu jangan azan dulu sebelum waktu sholat tiba. Ini kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya lebih tepat ini gege mongso ya, bukan sekedar ojo ke susu ya. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera juga menyatakan bahwa itu urusan wakil presiden ke depan itu tergantung pada Prabowo. Apakah maju lagi dengan Mas Gibran? Semua tergantung Pak Prabowo. Hingga saat ini dukungan politik untuk Pak Prabowo sangat besar, kata Mardhani kepada wartawan. Itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Mardhani mengatakan pihaknya fokus mendukung program pemerintahan Prabowo dan menyebut peluang 2 periode sangat memungkinkan jika kepemimpinan saat ini dinilai sukses. Seperti kata Pak Prabowo, fokus pemerintahan sekarang, sukseskan periode pertama Pak Prabowo. Jika sukses, peluang 2 periode pasti besar, dan melihat semangat dan kerja keras Pak Prabowo, besar kemungkinan periode ini akan sukses, kata Mardhani Alisera. Dia nyebutnya hanya Pak Prabowo ya, tidak nyebut Gibran loh ya. Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani pun merespon pernyataan Jokowi, dia yang meminta relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode, itu menyatakan bahwa ya ini gelaran pemilu itu masih jauh, kata dia gitu. Kalau ini kan sering disebut ideologi kan Belanda masih jauh gitu ya. Marilah kita bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama dengan bergotong royong. Pemilu masih jauh, kata Puan. Yang terpenting saat ini, kata Puan, adalah bagaimana kita bergotong royong membangun bangsa dan negara. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khairon menanggapi pernyataan Jokowi pada waktu itu ya, pada bulan September lalu, mengatakan bahwa soal pencapresan itu sampai sekarang belum dibicarakan. Sampai saat ini katanya pada waktu itu ya, belum dibicarakan soal pencapresan. Demokrat berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh untuk menyukseskan program pemerintahan Prabowo. Para kader Demokrat, baik yang di eksekutif maupun legislatif, fokus agar pemerintahan ini sukses dan masyarakat itu merasakan kesuksesan ini, sehingga sampai saat ini kita belum bicara pencapresan. Apalagi kan ini pemilu masih lama. Hal yang sama juga dikatakan oleh Wakil Ketua DPR dari Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ya ini masih lama lah pemilu kan, kata dia. Sama seperti partai-partai lain, dia menyatakan Nasdem itu fokus mendukung program-program Prabowo selama 5 tahun ke depan. Jadi kita konsentrasi mendukung dan menyukseskan semua program dan kebijakan prioritas dari Pak Prabowo tanpa Saan. Nah kalau PAN, lain lagi nih reaksinya. PAN pada waktu itu dia kan menyatakan bahwa mereka itu mendukung Prabowo 2 periode. Tapi kalau soal wakil, ya kita bicara lagi, itu kata Zulkifli Hasan ya. Ini konteksnya tidak dalam konteks sekarang ya, konteks sebelumnya ya. Artinya apa? Sebenarnya ya PAN itu kenapa dia mendukung Prabowo 2 periode, karena katanya penting pokoknya suara Partai Amanat Nasional naiklah gitu ya. Dan katanya program-program Prabowo itu PAN banget lah gitu kalau dalam bahasanya Zulkifli Hasan. Tapi kalau soal wakil, nah kita bicara lagi itu kan memang sebenarnya pada Pilpres kemarin kalau PAN itu menginginkan atau mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden dari Prabowo ya, tapi begitu Pak Jokowi pada waktu itu mau anaknya sebagai calon wakil presiden, ya Zulkifli Hasan nggak berkutik gitu. Tapi kalau sekarang kan berbeda, Jokowi bukan presiden lagi gitu. Tetapi yang sangat menarik justru Golkar. Seperti dikatakan oleh Balil itu, partainya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai. Kalau mau 2 periode, mau berapa kita bicarain, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ini dia juga tidak bicara soal dua periode sekarang ini. Pokoknya penting sampai selesai dulu. Tapi kalau Bahlil mengingat relasi dia dengan Joko Widodo, ya ini bisa saja kita tafsirkan bahwa mereka itu belum tentu mendukung Prabowo lagi. Apakah dengan begitu mereka akan menjadi kendaraan Gibran? Ya sangat mungkin kalau melihat relasi antara Bahlil dengan Joko Widodo. Sikap Gerindra juga sama. Mereka juga fokus mengawal program kerja Prabowo sampai sukses. Dan Prabowo sendiri sudah melarang kadernya bicara tentang 2 periode. Kendati sebenarnya Gerindra kan dalam kongres luar biasa pada bulan Februari tahun lalu
sudah memutuskan memberi Prabowo mandat untuk maju kembali pada Pilpres 2029. Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan para kadernya, anggota-anggota organisasi saya partai, supaya tidak menggembor-gemborkan soal 2 periode. Dan Prabowo mewanti-wanti mereka untuk menyimpan dukungan dan harapan tersebut di dalam hati saja, gitu ya. Nah, tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi, kader-kadernya muda, saya mau koreksi saudara-saudara, please tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah, kata Prabowo saat berpidato pada acara Kongres keempat Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya, PP Tidar, di Jakarta, hari Sabtu 17 Mei 2025. Prabowo kemudian mengingatkan kepada para kader partainya dan anggota Tidar bahwa keputusan untuk maju kembali pada pemilihan presiden atau tidak itu mempertimbangkan hasil-hasil kerja pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Niat itu silahkan disimpan dalam hati, tetapi saya sudah katakan nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak maju lagi sebagai Presiden RI. Dan dia juga menegaskan, jika dia gagal, maka dia berharap kader-kadernya tidak lagi memintanya kembali mencalonkan diri untuk periode kedua. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi kalau Prabowo sendiri ya sebagai seorang presiden dia masih nggak mau bicara 2 periode, dia masih fokus dengan kerja dan kalau kemudian kerjanya sukses baru dia merasa pantas untuk maju kembali. Mengapa kok Jokowi malah bicara seperti itu? Dia sudah lebih dulu menyatakan 2 periode. Ya kita tahulah agendanya dari Jokowi karena setelah dia gagal melanggengkan kekuasaannya menjadi 3 periode, kan dia ingin melanjutkan kekuasaannya itu melalui dinastinya. Dalam hal ini tentu saja Gibran Rakabuming Raka. Dari 2 kali pernyataan Jokowi, sesungguhnya dia tampak sekali. Ini dia benar-benar sangat hati-hati dan menjaga perasaan Prabowo. Jangan sampai kemudian Gibran ini dianggap sebagai pesaing dan kemudian menimbulkan rivalitas yang akan merugikan Gibran sendiri ya. Kalau kalkulasi hari ini tetap jadi wakilnya Prabowo itu pilihan yang paling aman buat Gibran dan Jokowi. Itu pun dengan catatan kalau partai-partai lain mau. Tapi kalau lihat naga-naganya kita bisa memastikan partai-partai pasti tidak akan mau ya. PAN tadi melalui Zulkifli Hasan kan jelas sekali sikapnya. Ya nanti kita bicara lagi itu kan dengan bahasa lain enggak deh. Cukuplah sekali saja gitu ya. Kan Gibran ini bisa jadi calon wakil presiden karena waktu itu Jokowi bapaknya itu menjadi presiden. Kalau bapaknya nggak jadi lagi, dan sekarang ditambah lagi elektabilitasnya Gibran sangat rendah, ini anomali ya, seorang incumbent rendah elektabilitasnya, pasti Prabowo dan Gerindra juga akan melakukan kalkulasi ulang untuk maju bersama Gibran gitu. Apalagi kalau kita lihat partai lain, nadanya itu kan juga tidak menginginkan Gibran lagi. Dan sekarang kan sekali lagi mereka itu pada waktu itu terpaksa kok milih Gibran itu ya, karena kalau nggak milih Gibran, ya mereka pasti ditekan oleh Joko Widodo. Dan Joko Widodo pada waktu itu masih bisa menggunakan berbagai infrastruktur kekuasaan untuk memaksakan kemenangannya Gibran. Ya karena Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, ya dia all out pada waktu itu. Jadi saya kira kalau kita lihat posisinya hari ini, baik partai politik maupun partai-partai koalisi, mayoritas masih Prabowo yes, Gibran itu no. Nah ini terlihat dari elektabilitasnya Prabowo yang masih tetap berada di urutan teratas walaupun untuk seorang incumbent itu ya sangat rendah juga ya karena dia kemarin berdasarkan surveinya dari Median itu kan berapa? 27,9 atau berapa ya? Saya lupa angkanya persis. Tapi dia tetap di urutan pertama dan di bawahnya ada Anies Baswedan. Nah kalau Gibran ini jauh banget ya. Dia dibandingkan dengan Purbaya yang baru masuk pemerintahan dia kalah jauh. Jangan dibandingkan dengan yang lain-lain, bahkan dibandingkan dengan siapa misalnya. AHY pun dia juga kalah dari elektabilitasnya. Jadi kalau sekarang ini Jokowi menyatakan mereka itu mendukung Prabowo Gibran 2 periode, saya kira itu pilihan yang terbaik buat Gibran dan Jokowi. Tetapi tentu saja buat partai-partai lain ini apaan sih orang lain sedang fokus bekerja dan belum tentu berhasil seperti dikatakan Prabowo kok ini sudah mikir jauh banget ke tahun 2029. Saya Sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.